Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan pertemuan Advent keempat dengan tema mempersiapkan kelahiran. Pendalaman Advent keempat ini sebagai puncak dari 3 pertemuan sebelumnya. Pada pendalaman ini, kita diajak untuk mengembangkan paguyuban orang Katolik yang berbuah kasih di tengah masyarakat. Keeratan hidup iman kita dengan Kristus haruslah membuahkan buah yang berlimpah. Situasi hidup menggereja yang masih diwarnai pandemi ini hendaknya membawa kita mampu menjadi paguyuban yang peka dan peduli dengan situasi masyarakat. Sekarang, marilah kita awali pertemuan hari ini dengan lagu pembukaan. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena melalui masa penantian ini Engkau menjanjikan Juru Selamat Yesus Kristus Putramu. Kami tahu bahwa situasi hidup menggereja yang masih diwarnai pandemi ini hendaknya membawa kami mampu menjadi paguyuban yang peka dan peduli dengan situasi masyarakat. Bapa yang Maha Baik, berikanlah terang Roh Kudus-Mu agar kami siap melaksanakan segala hal yang sudah kami rencanakan. Semua ini kami unjukkan kepadamu dengan pengantaran Kristus dalam persatuan dengan Diko dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita nyalakan lilin corona Advent yang keempat. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami, para hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran Putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami. Bunda Maria dan Bapak Yusuf, dengan iman, harapan dan kasih, menang melawan pencobaan. Tidak ada penolakan, kedinginan, kegelapan dan ketidaknyamanan yang dapat memisahkan mereka dari kasih Allah. Mereka diberkati Allah. Allah tidak menemukan tempat yang lebih baik selain palungan, karena di palunganlah
kasih yang suci itu terwujud. Bersama dengan Bunda Maria dan Bapak Yusuf, kita akan menghadapi tantangan apapun yang dapat menghalangi kehadiran Tuhan di hati kita. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang guyup dan semakin erat bersatu dengan Kristus. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan kitab suci. Pembacaan dari Injil Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya yang bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Yusuf dan Bunda Maria menerima kehadiran Tuhan Yesus dengan aneka tantangan dan kesulitan. Namun sesulit apapun situasi mereka tetap menerima Tuhan Yesus dengan setia dan sukacita. Ada kesulitan dan tantangan yang membuat kita tidak siap menerima kehadiran Tuhan dan mengendorkan semangat kita. Namun kita tetap harus menjalaninya dengan sukacita dan kegembiraan, karena semuanya ada dalam rencana Allah. Walau batu-batu kerikil itu banyak di kantor kita, di lingkungan sekitar kita, ataupun dimanapun kita berada, tetapi kita masih dapat menemukan jalan untuk menyelesaikan kesulitan yang dihadapi. Walaupun kita mengalami kesulitan dan tantangan, kita masih dapat mencari jalan alternatif untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Sampai saat ini, kita sudah menyaksikan betapa banyak buah-buah iman dan kasih di dalam kehidupan umat beriman di sekitar kita. Kita bersyukur untuk semua itu dan mohon agar apa yang baik itu terus bisa kita lanjutkan dan tingkatkan di waktu selanjutnya. Maka dalam masa Advent ini, marilah kita songsong kelahiran Sang Juru Selamat berikutnya, agar semangat iman untuk tetap bersatu dengan Yesus Kristus Sang Pokok Anggur Sejati, agar kita menghasilkan buah-buah berlimpah dalam hidup menjemaat maupun memasyarakat. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, keempat lilin sudah dinyalakan, pohon Natal pun sudah ada, yang menandakan bahwa kelahiran Kristus sebentar lagi akan hadir di tengah dunia. Sejauh manakah kita sudah menyiapkan palungan hati kita
untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Mungkin balongan hati kita masih berdebu, masih kotor, bahkan mungkin banyak semak duri di dalam balongan hati kita. Tetapi kita yakin bahwa dalam keadaan apapun, Tuhan akan tetap hadir di hati kita, sebagaimana Tuhan Yesus dulu hadir di dalam palungan, di dalam gua yang dingin, yang disambut oleh sukacita dan ketulusan serta kesederhanaan para gembala. Maka teman-teman semua, mari kita siapkan palungan hati kita. Walaupun sekotor apapun, kita mencoba untuk menyiapkannya agar Yesus Kristus, Sang Juru Selamat abadi, nyaman untuk hadir di tengah-tengah kita. Selamat menyambut Natal bersama keluarga dan selamat menyambut Tahun Baru. Bapak Ibu, mari kita renungkan untuk meresapkan dalam batin hal sederhana dan konkret apa yang dapat kita lakukan untuk mampu berbuah dalam kasih di keluarga dan masyarakat. Sekarang marilah kita berdoa agar Allah membantu kita dalam masa Advent ini, bersiap dan berjaga dalam iman. Kita harus siap menjadi gereja yang senantiasa bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera dan bermartabat demi terwujudnya peradaban kasih, tanda kehadiran kerajaan Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, syukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami Kau sadarkan untuk menjadi paguyuban yang peka dan peduli dengan situasi masyarakat kami. Dalam pertemuan ini, kami diajak melihat kembali sejauh mana kepedulian paguyuban untuk berbuat sesuatu bagi mereka yang ada di dalam kesulitan hidup. Semoga visi ini mampu kami wujud nyatakan agar buah-buah kasih dapat dirasakan oleh semakin banyak orang. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetap bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup pertemuan Advent ini dengan nyanyian penutup, Aku Dengar Bisikan Suaramu. Aku dengar bisikan suaramu, menggema lembu di dalam
Terima kasih. Selamat siang.